saya belajar banyak sekali hari ini. Pertama belajar mengenai lebih dalam mengenai visi Pak Prabowo. Itu sangat penting dalam untuk melayani negara. Kedua, yang sangat saya kagumi adalah bukan saja visinya sangat jelas, tetapi Pak Prabowo juga sudah mencanangkan secara sistematis, jadi system thinking, bagaimana kita bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara ini. Jadi tadi itu belajar sungguh dengan ilmu dan data. Beliau membekali kami dari beliau sendiri, tapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Saya sangat banyak belajar. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya ada yang bisa saya tangkap memang sebagai skema ya. Karena kalau untuk ilmuwan, saya pertama harus menentukan apa visi besar pertanyaan kita di dalam bidang sains. Lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana kita menanyakan visi itu dengan metode eksperimen kita. Lalu kita harus menentukan hasilnya itu kira-kira seperti apa, itu yang namanya hipotesis. Nah, yang saya senang sekali hari ini saya juga belajar seperti itu secara kerangka, tapi tentu saja dalam bidang yang berbeda untuk melayani negara. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa diberikan pembekalan hari ini, sungguh mempersiapkan, tetapi juga saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ke depan saya bisa sungguh melayani Indonesia, walaupun mungkin sebelumnya bidang saya kan berbeda sebagai ilmuwan. Tapi saya yakin dengan pembekalan dan visi Pak Prabowo, saya akan bisa membantu sebaik-baiknya, dan senang sekali. Dan kita akan beliau berkata kita akan terus berlanjut ini pembekalannya. Beliau menekankan teamwork, itu sangat penting. Beliau bilang teamwork dan juga training. So really have to have real content to build this country. Oke, Prof, tadi banyak menekankan soal kognitif ya, apakah nanti berkaitan dengan pendidikan begitu penempatannya, karena kan ada bagian ekonomi itu kan kayaknya kurang relevan, tapi kalau di bidang pendidikan atau seperti apa? Penempatan nanti itu silahkan Pak Prabowo yang berbicara. Prof, ini kan dari sisi ahli ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk kemudian mengajak Mbak ini untuk bergabung ke pemerintahannya? Apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk membangun pemerintahnya, Pak Prabowo minta bahwa kami setiap insan dari bangsa ini harus memberi kembali kepada bangsa dan negara. Saya memang waktu itu saya cerita saya bekerja dan kuliah di luar negeri, tetapi saya adalah hasil dari pendidikan negara ini. Saya besar di sini, saya dari TK sampai SMA kelas 1 bersekolah di Jakarta dan bukan di international school. Saya mendapat beasiswa ke Harvard, itu adalah beasiswa, jadi hasil pendidikan dari negara ini. Jadi sudah sepantasnya saya menyumbangkan apa yang saya punya. Jadi komunikasi dengan Pak Prabowo itu sudah berlangsung berapa? Ke depan ada proyek-proyek yang dijanjikan nanti misalnya pasti proyek-proyek yang menguntungkan negara ini kita jalankan sebaik-baiknya, dan Pak Prabowo itu punya visi, akan kami umumkan nanti pada saat nanti kalau materi yang paling menarik untuk Prof untuk mengimplementasikan nanti Prof ke depan Yang tadi di dalam mungkin nanti tunggu setelah dilantikan, belum dilantik. Tapi kalau dari Prof sendiri isu pendidikan yang Prof gregetan gitu, pengen benahi itu apa sih? Itu nanti setelahnya. Tentu saja segala sesuatu harus dipelajari mendalam. Kan saya juga sudah lama di luar negeri, saya harus belajar sedalam-dalamnya memetakan masalah. Sebagai ilmuwan kita harus memetakan masalahnya, mengerti permasalahannya, baru kita bisa secara bijaksana berdasarkan data membuat kebijakan-kebijakan yang berdasarkan data yang sungguh-sungguh mempunyai hasil. Hasil itu perlu berdasarkan keadaan yang sekarang. Jadi saya juga perlu sekali mempelajari keadaan sekarang. Para menteri, Bapak Menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi paling tidak ya ini membuka cakrawala pemikiran, karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda.
seperti saya ini kan lawyer, practicing lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Tentu approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat melihat kerjasama baik antar instansi maupun antar pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja ini terjadi. Nah, ini pesan utama dari Pak Prabowo tadi kepada kita waktu pagi-pagi di pencerahan itu.